Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar karakter dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur 22, ayat 23 sampai 24. Demikianlah sabda Tuhan. Maka aku mau menceritakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Tema renungan saat ini adalah muliakan Tuhan dengan talentamu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hampir semua orang di dunia ini menyukai musik. Entah itu bermain musik, bernyanyi, atau hanya sekedar mendengarkannya saja. Dari zaman ke zaman musik terus berkembang. Berdasarkan penelitian, ada banyak pengaruh dari musik. Beberapa di antaranya, musik diyakini bisa menjadi media komunikasi antar manusia atau bahasa universal yang mampu mempersatukan perbedaan, bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh, meningkatkan inteligensi. Musik bisa juga menjadi sarana relaksasi yang dapat mengubah suasana hati dan kondisi emosi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ternyata Alkitab pun menyimpan beberapa kisah yang tidak sepele berhubungan dengan musik. Pertama yaitu runtuhnya tembok Jericho. Kisah runtuhnya tembok Jericho ini menjadi salah satu kisah yang menakjubkan karena bukan suara bom atau rudal yang mengiring keruntuhannya, melainkan bunyi sangkakala dan sorak-sorai bangsa Israel yang nyaring sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Yang kedua yaitu Gideon dan 300 prajurit yang memperoleh kemenangan atas musuh yang tak terhitung banyaknya. Dalam Hakim-Hakim pasal 7 menceritakan bahwa dengan memecahkan buyung, membawa obor di tangan kiri dan meniup sangkakala yang ada di tangan kanan sambil menyerukan nama Tuhan, Gideon dan pasukannya mengacau balaukan musuh, dan Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan ke yang lain di dalam perkemahan musuh pada saat itu. Yang ketiga, kemenangan Yosafat dan seluruh Yehuda atas banyaknya musuh. Dalam 2 Tawarik pasal 20 menceritakan bahwa ada suatu laskar yang besar ingin menyerang Yosafat hingga membuat Yosafat menjadi takut karena secara jumlah sudah tentu akan kalah. Tetapi akhirnya Yosafat berdoa dan mengkhususkan beberapa orang untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara yang nyaring. Tuhan pun akhirnya memberi kemenangan kepada mereka. Yang keempat yaitu Paulus dan Silas yang sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, mendatangkan gempa bumi yang hebat hingga sendi-sendi penjara tempat mereka ditahan menjadi goyah
Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Tidak hanya itu, berkat kejadian itu juga ada jiwa-jiwa yang pada akhirnya percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, dari rangkaian cerita luar biasa tersebut, ada satu benang merah yang dapat kita lihat, yaitu baik pujian dan tiupan sangkakala, semua ditujukan kepada Tuhan. Ada kekuatan, kemenangan, ketenangan, bahkan keselamatan bila Tuhan bertakhta atas musik dan pujian. Oleh karenanya bermusiklah bagi Tuhan dengan sepenuh hati, baik dengan memainkan alat-alat musik maupun dengan bernyanyi. Maka dengan demikian kita akan melihat kemenangan besar terjadi, baik di dalam hidup kita maupun di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mari kita bangun karakter untuk memuliakan Tuhan melalui potensi dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, penuhi kami dengan roh penyembahan, sehingga kami ingin selamanya memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menyertai apapun yang kami kerjakan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih tolonglah kami, agar apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.